Oke, oke, terima kasih ya atas kesempatannya saya dikasih waktu untuk sharing ke Bapak Ibu malam hari ini ya. Sunyi banget ya, jadi suasananya asik ini. Eh, Mungkin sebelumnya Bapak Ibu tahu acara ini, mungkin bocoran topiknya oleh Pak Yulianto gitu ya, di sharing gitu ya Pak ya. Healing with nature ya. Kalau suasananya Salatiga seperti ini sebenarnya sudah healing ya. Terlepas kalau kita lihat di media sosial, healing itu pengertiannya jalan-jalan ya, kulineran itu healing ya, rekreasi, senang-senang. Nah malam hari ini kita belajar self healing sekaligus belajar dhamma ya. Saya mau cerita dulu latar belakangnya, kenapa kok malam hari ini saya mengambil topik ini. Terus terang saya agak bingung, saya nanya Koh Goling ya Pak Yulianto ini, pesertanya berapa orang, terus umur berapa, waduh bervariasi ini dari yang muda sampai tua. Moga-moga saya bisa jelasin ya, saya pakai bahasa sederhana, tapi tenang nanti kita mungkin banyak tanya jawab ya. Jadi kalau nggak jelas boleh bertanya ya. Bahkan kalau sesi tanya jawabnya belum Pak nggak jelas, boleh langsung aja tunjuk jari tanya. Daripada nanti kepanjangan ada hal yang ketinggalan gitu ya. Saya mau sharing dulu di awal latar belakang kenapa kok saya mengambil topik ini. Pertama yang jelas ini tema yang paling saya kuasai ya. Kedua, saya melihat gini Bapak Ibu, saya ini umur 47 tahun sekarang ya, hampir 50 ya, termasuk setengah tua lah ya secara usia. Saya teringat belajar tentang self healing secara khusus dan berminat itu sekitar umur berapa ya, 35 gitu. Karena saya kerja yang tadi Mas moderator menjelaskan ya, di Polytron ya, saya kerja di bidang IT itu tingkat stresnya tinggi ya, bukan nakut-nakuti ya untuk yang kuliah IT. Ya semua pekerjaan ada tingkat stresnya ya, semua pekerjaan kehidupan mesti ono stres sih, gak ada yang gak stres. Nah tapi yang jadi masalah adalah pekerjaan saya proyeknya waktu itu ya, banyak proyek yang harus overtime, tegang gitu ya, bahkan pulang rumah capek ngimpi kerjaan, wah celaka tenan gitu ya. Jadi pikiran seperti itu, dan kesehatan saya drop waktu itu ya, padahal masih nom ya, 30 sekian tahun, tapi ya pengaruh lah stres seperti itu. Tapi untungnya karena saya seorang Buddhis ya, saya dulu satu wihara dengan Koh Goling ya di Jogja, ngisi-ngisi nih ya kok ya, masa stres gitu ya muridnya Bante Joti ya, pelariannya tidak ke healing yang macam-macam ya. Saya teringat di Buddhis ada meditasi, itu awal-awal saya serius belajar meditasi. Jadi kalau dulu saya di Jogja di Widyasena aktif di sana, ya meditasinya ya meditasinan, yang penting oh meditasi begini hanya tahu, tapi belum benar-benar menjadi praktisi ya. Menjadi praktisi itu justru karena stres, dan mestinya Buddhis ada ya suatu metode, dan itu saya lakoni. Jadi di usia-usia itu mulai itu saya belajar ya tentang meditasi. Meditasi kelebihannya lebih ke pikiran gitu ya. Nah dari situ ya namanya suka sharing-sharing gitu ya, saya nulis di buku harian, wah kayak sok bijak gitu ya, pokoknya sesuatu yang bikin stres ada solusinya tak tulis-tulis jadi kayak diary gitu loh. Nah ditulis-tulis jadi catatan lumayan banyak ya. Terus ada temen wihara yang ngomong, daripada gitu ya mbok jadi buku, wah tapi mana laku, penerbit mana yang mau gitu ya. Tapi kan boleh dicoba. Oke saya coba, ada penerbit lokal di Jogja waktu itu. Itu buku saya pertama tentang meditasi. Nah namanya nulis buku kan gak sekedar menuangkan diary ke buku, format buku ya.
Kan beda kan, harus dikembangkan paragrafnya, literaturnya harus diperhatikan ya. Kalau enggak kan ngisi-ngisi banget ya, nanti salah ngutip apa kan harus dibenerin gitu ya. Nah secara enggak sengaja saya belajar konsep tentang gelombang otak kaitannya dengan meditasi. Nah dari situ ternyata nyambung, namanya getok tular ya, belajar ini nyantol ini lalu tertarik yang lain, itu yang akhirnya saya belajar hipnoterapi. Jadi belajar hipnoterapi karena stres, meditasi dulu ya. Seiringan waktu akhirnya jadi hobi tentang self healing. Nah tapi waktu itu self healing saya hanya tentang pikiran ya. Kalau hipnoterapi lebih ke mindset ya, memprogram buah pikiran. Kalau meditasi lebih ke wisdom ya, kita relax tapi relaxnya wisdom, ada kebijaksanaan. Nanti di slide saya akan sharing lebih dalam. Tapi kalau ngomong kesehatan segala macam ya masih ya, keselen masuk angin, wah tambah stres ya, memang tidak separah dulu, tapi ya fisik itu mempengaruhi. Ya akhirnya saya belajar self healing yang terkait dengan kesehatan. Nah kurang lebih seperti itu ya. Jadi malam hari ini saya hanya sharing aja untuk teman-teman, ke Bapak Ibu sekalian. Kalau nasibnya sama dengan saya, gampang stres, wah cocok kita ketemu ya. Maksudnya bisa jadi ini Bapak Ibu akan lebih care tentang self healing ya. Nah kembali ke itu tadi, self healing itu setelah saya belajar bertahun-tahun macam-macam ya. Tadi disebutkan ada teknik nafas, yang ngolah nafas, kemudian detox. Saya dulu agak gemuk, sekarang kurusan ya, karena saya intermittent diet ya, tahu. Jadi belajar macam-macam semacam itu, akhirnya saya mengambil kesimpulan, itu semua kan di Buddhis ada. Ya, cuma namanya aja bukan intermittent diet, bukan seperti itu. Di Buddhis ada gitu loh. Ya, saya melihat, waduh, ini sayang ya kalau tidak di-sharingkan ke teman-teman Buddhis ya, umat Buddha. Kita sebagai orang pengikutnya Sang Buddha ya, belajar Dhamma, kok tidak menyadari ada materi self healing yang luar biasa. Jadi malam hari ini spirit kita, saya berbagi seperti itu ya topiknya. Nah, saya batasi Bapak Ibu ya, karena enggak mungkin saya ngajarin intermittent diet di sini kan. Forumnya Dhamma Class gitu ya. Tapi saya senggol-senggol dikit ya supaya dapat inspirasi ya. Saya batasi ada beberapa poin ya. Poin ini enggak sulit-sulit amat, saya jelasin pelan-pelan. Moga-moga ini menjadi bahan pancingan ya untuk nanti bertanya. Ya. Saya yakin akan banyak pertanyaan. Kalau dilayani bisa nggak cukup ya. Saya pernah punya kelas, wah selesai sesi semuanya nggak barbar gitu. Akhirnya saya bikin acara Zoom online di luar acara karena masih banyak pertanyaan. Ya tergantung Bapak Ibu lah interaksinya gimana ya. Seperti ini kelihatan ya yang belakang. Kalau nggak kelihatan mungkin di zoom ya HP-nya. Entah gimana. Tapi tenang, saya jelaskan satu persatu ya. Kita akan beberapa ini saya bahas satu persatu. Tentu ada kaitannya dengan Dhamma semua ya. Pertama, ini tentang nature and nurture ya. Ini bahasa Inggris tapi gampang kok pemahamannya. Bapak Ibu kalau belajar Dhamma sebetulnya ngerti ya. Cuma ini istilahnya keren aja, nature and nurture gitu ya. Saya jelasin nature itu apa. Nature itu sesuatu yang alami, ya, sesuatu yang alami dari sononya, bawaan kita, kecenderungan kita, ya itu nature. Paham ya? Nature itu sesuatu yang alami, bawaan kita dari sononya. Ya, kalau biologi ya DNA kita. Ya, katanya orang yang punya penyakit kanker, ya itu DNA-nya ada kanker itu, ya. Dari orang tuanya, ada keturunannya ya. Bibit potensinya ada. Kalau dia tidak punya nurture yang bagus, mengolah, berusaha
menjaga kesehatan, potensi itu bisa membesar, ya. Jadilah sakit yang aneh-aneh, ya. Ada autoimun lah, kankernya leukemia lah, medeni pokoknya, ya. Tapi menariknya, kalau kita belajar detox dan intermittent diet dan di Buddhis sebetulnya ada, sebetulnya kita bisa melakukan berusaha melakukan self healing sambil praktek dhamma, ya. Jadi nature and nurture. Nurture itu berarti sesuatu yang bisa diusahakan, bisa kita jaga, ya, bisa dilatih, bisa diatur, bisa dikelola, ya. Kalau dalam pengembangan diri, ya, ini ada beberapa yang mungkin orang tua ya punya, nah ini ada adik kecil ya di belakang. Biasanya parenting, ya, tahu ya parenting, pengasuhan anak. Teorinya sama, nature and nurture. Nature itu apa? Kecenderungan anak, ya. Anak itu punya sifat kecenderungan. Ada yang ekstrovert, suka bergaul, cerewetnya minta ampun gitu ya. Barang ceblok kecil gitu, mak kelunting, bisa jadi bahan pembicaraan. Loh, ada kan anak seperti itu, ya. Jangan-jangan ibu-ibu juga gitu ya, cerewet. Jadi itu bawaan, ya, nggak salah karena orangnya suka berinteraksi, ya. Karena istri saya juga gitu, ya. Nah, sama ada orang yang nggak cerewet, ya, lebih introvert, ya, sama kecenderungan, ya. Tapi itu bisa diusahakan, ya. Orang introvert, ekstrovert, kalau dia kerja benar di bidang yang tepat, ya, mengolah dengan cara yang benar di lingkungan yang tepat, ya. Misalkan ini anak kecil ke wihara di lingkungan yang positif, ya kita akan aman, ya, sebagai orang tua. Nggak mungkin pergaulannya aneh-aneh, ya kan, kurang lebih seperti itu. Jadi nature and nurture dalam semua aspek kehidupan. Kalau digambar lebih sederhana lagi, sebetulnya ini kan ngomong karma ya Bapak Ibu ya. Ada yang sudah nyantol tentang hukum karma enggak tadi? Nyantol. Nature itu apa? Karma yang lampau-lampau. Kita enggak ngerti perbuatan baik atau bahkan perbuatan jahat di masa lalu kita. Enggak ngerti. Saya kayak gini ngasih ceramah kehidupan ratusan yang lalu maling misalkan, perampok, enggak ngerti saya. Bisa jadi. Ya kan? Ada benih-benih karma buruk di masa lalu, ya. Ada benih-benih karma terkait kesehatan. Kalau kita menyiksa makhluk misalkan, ada loh, ya, potensi, ya, bad karma itu. Sekarang mungkin belum berbuah, atau mungkin sudah berbawah kehidupan yang lalu, tapi belum semuanya berbuah, tetap berjalan, ya. Jadi ini kita tarik ke pemahaman tentang hukum karma, nature, ya. Nah ini kalau sekolah minggu dulu mungkin sering ya dapat cerita Jataka, kan intinya hukum karma kan, ya kan. Orang musuhan sekarang, wah musuhannya nggak cuma sekarang, kehidupan yang lalu-lalu sudah ada. Makanya ketemu orang, wah saya nggak seneng, nggak cocok, padahal ngomong aja belum, ya, baru lihat fotonya di media sosial sudah ngomong nggak cocok. Ya, bisa jadi ada persepsi bawaan di pikiran bawah sadarnya dia, dorongan karma masa lalu. Sebaliknya ketemu orang, lihat fotonya tok, ya, padahal fotonya yo elek loh di media sosial, nggak cakep banget, tapi dia cocok ngomong orang ini bagus, ya, ada kecocokan. Itu apa? Nature-nya, bawaan, sononya. Ya, kalau agama lain ngomongnya apa? Ya anugerah Tuhan, gitu ya. Kalau di kitab Buddhis adalah karma, semua perbuatan terakumulasi dari past life kita. Nah, tapi kita enggak hidup gelundung tok, ya, suratan nasib, ya, karena mungkin ayah saya, nenek saya, kakek saya diabetes misalkan, ya wes aku ya memang diabetes, yo ngene iki gitu ya. Tidak berusaha, itu salah juga, ya. Jadi harus ada nurture-nya, ya. Karma sekarang kita bisa do something, melakukan sesuatu, ya. Gampang ya, nature dan nurture, ya. Ini masih nyambung terus loh. Kalau ini tidak dipahami slide yang belakang nanti
babak belur ya. Ya. Enggak ada pertanyaannya ini, gampang ya. Nature adalah karma masa lalu, nurture adalah apa yang kita lakukan sekarang atau apa yang akan kita lakukan sekarang. Ya. Artinya bisa diusahakan, bisa diperjuangkan. Ya. Bahkan kalau di Buddhis kalau ini dilatih bisa kesucian juga. Ya. Kan banyak tuh kisah misalkan Anggulimala gitu kan, kan penjahat itu, ya. Premannya preman gitu kan, membunuh orang gitu. Tapi dia ada potensi good karma, ya. Terkonek kok pas ya, kebetulan. Tapi sebetulnya tidak ada kebetulan. Tidak ada sesuatu yang kebetulan, semua adalah hukum karma yang berjalan. Yang tidak kita sadari, yang tidak kita deteksi dengan kita rencanakan, kita ngomong kebetulan, ya, tapi itu enggak dorongan karma kita, ya. Seperti malam hari ini, Bapak Ibu, tadi saya ngobrol sama Pak siapa dari Boyolali ya, bisa ke sini saya enggak tahu angin apa yang membawa ke sini gitu ya. Ya moga-moga dhamma ini bermanfaat gitu ya. Nah, gampang ya. Nature dan nurture, ya, hukum karma. Ingat itu aja. Ya. Ada sesuatu yang harus kita terima karena past life, ada sesuatu yang belum terjadi dan bisa kita usahakan, bisa kita ciptakan, bisa kita perjuangkan. Untuk itulah kita perlu berlatih dhamma, gitu ya. Dhamma yang lamo-lamo ya wis nerimo tok, ya. Karena itu sudah terjadi. Tidak bisa diapa-apain selain diterima. Ya, kalau bahasa yang lain disyukuri. Ya. Kenapa? Tidak ada pilihan lain. Kalau nggak disyukuri, nggak diterima, ganjel, malah merusak yang sekarang, nggak ada gunanya. Ya. Kalau mau berubah, ya berusahalah. Ya, itulah praktek dhamma. Ya. Nah, kembali ke topik tadi. Kira-kira kaitannya apa? Hukum karma, nature, nurture, sama self healing atau penyembuhan diri. Saya kalau ngomong self healing paham ya? Saya terjemahkan penyembuhan diri. Ya. Penyembuhan diri itu tidak jauh-jauh dari nature dan nurture. Ya. Ada faktor karma masa lalu kita, ya, mengkondisikan kita. Ya, tapi kita tetap bisa berusaha, do something, melakukan sesuatu. Kadang saya mikir gini, suatu penderitaan itu akan membuat kita ya, semakin aware terhadap penyembuhan diri. Jadi berbahagialah yang stres susah gitu ya, lagi pusing, puyeng. Karena kalau kita menyadari adanya penderitaan, ini ciri khas pendekatan Buddhis. Orang akan berpikir cara, metode untuk mengatasinya. Betul ya? Ya. Yang repot itu orang yang gak rumongso, tabrak sana, tabrak sini, dia menderita, ya, cilakanya berbagi penderitaan ke orang lain, ya, ke orang lain. Ya. Orang lain yang komplain malah marah, loh bukan saya penyebabnya, loh malah cari masalah gitu ya. Yang enggak roh mongso, yang tidak peduli, itu yang berbahaya. Jadi kalau Bapak Ibu menyadari, oh saya lagi susah, saya lagi stres, saya lagi sakit, saya lagi menderita, bagus. Karena itu awal orang jalan pencerahan, ya, awalnya startnya di situ, ya. Tidak menyadari atau ora rumongso itu apa? Ya itu kalau di Buddhis awija, ya kan, ketidaktahuan. Jadi berbahagialah orang yang tahu dirinya sedang susah, karena itu starting point perubahan, ya. Nah, saya ingin menjelaskan di sini, ketika orang menyadari nggak enak, apa yang dia lakukan? Ya, harusnya, gampangannya gini, kayak senar yang tegang gitu ya, tegang
dipetikno suarane wis melengking rawe ndak merdu gitu ya. Apa yang terjadi? Dikendurin. Ya kan? Wah, kalau ndak dikendurin nanti uratnya tugel ya, patah ya, nggak kuat, melengking terus. Kita tarik terus ya. Sudah pol-polan gitu ya, sudah tarik, elastisitasnya terbatas. Apa? Dikendurin. Jadi proses self healing itu simple sebetulnya. Ya, saya belajar self healing macam metode intinya satu sama. Kayak Buddhis mengatasi duka, apa? Dikendurin dulu. Jadi yang tegang dikendurin. Jadi segala sesuatu yang membuat Bapak Ibu mengendur, ya, yang membuat Bapak Ibu lebih santai, lebih rileks, ya, lebih berkurangnya tegang atau berkurangnya rasa sakit, ya, atau sekedar recovery, penyembuhan, beristirahat, ya, bahkan sampai restorasi, nanti saya jelaskan bedanya apa, itu adalah self healing, penyembuhan diri. Simple ya. Kita sudah belajar nature nurture, ada sebab akibatnya. Kalau sebab itu muncul dan sebab itu diterus-terusin tegang, tidak dikendurin, ya akibatnya pasti semakin tegang, ya kan? Self healing adalah titik balik ketika Bapak Ibu menyadari harus tak kendurin, ya. Dan ini saya pakai nama judulnya Healing with Nature, ya. Kita ngomong nature, ya, sesuatu yang alami. Nah, ini semakin seru nih pembahasannya. Saya mau membuktikan Bapak Ibu merenung, melihat ke diri sendiri. Ya, benar enggak penyembuhan diri kita ini alami? Ya. Kita ngomong berusaha menyembuhkan diri, ya, sebetulnya enggak. Secara mekanisme alami, ya memang alami penyembuhan. Itu ada teori kesehatannya. Ya. Contoh, Bapak Ibu capek, ya, kerja. Apalagi ini mau waisaan ya. Panitia mungkin neng Borobudur, neng Mendut, wah acara kurang tidur gitu ya, capek gitu ya. Habis itu apa yang terjadi? Tubuh akan memerintahkan rileks ketika pekerjaannya selesai terutama, ya kan? Capek apa? Tubuh akan memerintahkan tidur, istirahat, recovery. Lah yang merintah recovery siapa? Ya, nggak ngerti ya. Yang suruh turu itu loh siapa? Misal malam ini habis acara ini kita melekan terus, wah asik nih self healing, melek terus, ngelembur ya, ya, diskusi terus sampai capek gitu ya. Pada titik tertentu agak ngantuk. Gitu. Yang merintahkan ngantuk siapa? Pikiran ya. Nah nanti kejawab. Yang memerintahkan capek adalah mekanisme diri kita. Ya. Tadi kok Gole ngomong pikiran bener ya. Loh kok bisa? Lah aku ora rumangsa mikir kok yo ngantuk males gitu loh. Ya. Saya belajar hipnoterapi itu guru saya bukan Adi W. Gunawan ya. Adi W. Gunawan backgroundnya lain. Dokter Gunawan. Dia belajar istrinya Bu Endang itu dosen ya, psikologi. Jadi ilmunya psikologi dan kedokteran. Itu ada medical hypnotherapy. Nah, saya dapat ilmunya dari situ. Bahwa tubuh kita, ya ini belajar biologi dikit ya. Tubuh kita nafas. Gitu kan? Nafasnya sengaja ya, kayak meditasi loh, anapanasati. Kan sengaja kan? Tarik, keluar. Nafasnya yang lembut, rileks, sengaja ya, ada mindfulness sengaja, ya kan? Tapi coba ada yang takut apa ini? Takut kecoa gitu. Wah, kecoa, meditasi langsung ngadeg gitu ya, melayu. Ya. Nafasnya ngos-ngosan. Yang merintah siapa? Nah, dalam ilmu kedokteran ada yang namanya sistem syaraf otonom. Ini. Itu betul kok Gole ngomong pikiran ya. Sistem syaraf otonom itu kalau
menurut medical hipnoterapi adalah pikiran bawah sadar. Jadi ada mekanisme tubuh kita yang ngatur kita, ya. Nafas memang bisa sengaja, tapi bisa juga tidak kita sengaja diatur sendiri, ya. Apalagi yang tidak kita kontrol secara langsung, ya. Nanti ada jawabannya, saya kasih contoh-contohnya. Sistem syaraf ini ada dua, simpatik sama parasimpatik. Bagi yang alergi dengan istilah-istilah, tenang, saya jelaskan dengan sederhana sekali, ya. Pokoknya ada simpatik dan parasimpatik, ya. Ya, simpatik ini reaksi mempertahankan diri, flight and fight, ya. Ya, cara gampangnya apa? Senggol bacok gitulah. Ya, kesenggol langsung hajar, ya. Mekanisme mempertahankan diri senggol bacok adalah simpatik. Refleks. Kita naik motor, ada orang biayaan. Bos, ya. Biayaan direspon macam-macam, ya, bisa misuh gitu, ya. Bisa langsung gini gitu, ya, langsung under control, nggak sempat misuh. Ya kan? Nah, ketika dia refleks itu apa yang terjadi? Jantungnya dep cepet, napasnya, ya. Kenapa jantung berdegup? Ada bahaya, senggol bacok, ada refleks, ya. Tubuh kita cerdas, jantungnya langsung mompa cepet, muka kita merah karena on, ya toh? Langsung refleks, ya toh? Kan enggak ada ceritanya orang lewat gini, mindfulness gitu, ya, pelan-pelan, ya ketabrak gitu, ya. Ya, ketika kita mindful itu ada proses disengaja, tapi ada proses yang refleks, itu simpatik, ya. Nah, kalau yang parasimpatik adalah yang tidak kita sengaja dan rencanakan, ya. Ini contohnya adalah beristirahat. Istilah kedokteran itu namanya homeostatis. Jadi tubuh itu akan merecovery diri kita. Seperti yang Kogolin cerita, ya, capek lalu tidur, ya. Itu secara alami. Capek, ya, bawaannya pingin turu gitu, ya. Kalau Bapak Ibu sakit, ya, meriang, badannya demam, ya. Demam itu artinya apa? Artinya tubuh ini bereaksi terhadap virus, bakteri, ya. Patogen luar itu loh, kuman-kuman, ya, dia bereaksi melawan, ya, karena itu demam, ya. Kalau anak kecil kadang amandel, ya, itu juga tentaranya tubuh kan untuk melawan, itu reaksi, biasanya diiringi demam, panas. Siapa yang ngatur kapan panas, kapan ini? Enggak, sistem syaraf ini. Yang ini kita bisa mengatur sengaja, ya, dua-duanya bisa sengaja dan tidak sengaja, ya. Tapi kalau yang ini selalu tidak sengaja, ya. Karena apa? Itu diatur, ya, homeostatis, diatur oleh tubuh. Tubuh itu cerdas mengatur dirinya sendiri, ya. Bapak Ibu makan, ya, makan apa nih? Kalau Salatiga tuh makanan favoritnya apa, ya? Ya, getuk ketek gitu, saya ngertinya itu, ya. Getuk ketek, kok namanya getuk ketek, ya. Makan misalkan, oh enak rasanya gitu, ya, ditelen gitu. Lalu masuk lambung pencernaan, dipikir gitu, tekan di gitu, ya. Oh, menggok kanan gitu, ya. Oh, rem menggok, aja nabrak gitu, ya. Kanan gitu, ususnya kan muter-muter gitu. Kan enggak begitu. Jadi pencernaan itu termasuk yang sini, parasimpatik. Ya. Yang ingin saya ceritakan bahwa proses penyembuhan diri itu alami, diatur oleh tubuh kita. Jadi ada proses bawaan yang alami, recovery. Ya. Loh, kalau kita berobat ke dokter itu kan ento obat, ya, atau kita tabrakan kakinya patah gitu, ya. Dioperasi, ya, tulangnya posisinya dibetulin. Lek dimbarno kan tidak bisa sembuh, mosok tulangnya langsung nempel gitu kan, kita bisa berdiri lagi. Betul, ya, yang dilakukan tapi yang dilakukan dokter hanya apa? Mempercepat proses penyembuhan diri alami kita. Dokter tidak menyembuhkan, yang menyembuhkan kita.
patah tulang itu kan cuma dibetulin posisinya, mungkin tulangnya copot gitu ya, harus disambung. Kenapa? Ya kalau asal nyambung sambungannya nggak pas, ya nggak lurus, kakinya jadi miring, mau, ya kan? Dipaske sih toh, dipaske. Habis itu apa? Ya dibersihin supaya cepat sembuh, supaya infeksinya ya cepat gitu ya. Tapi yang menyembuhkan siapa? Diri kita. Ya. Jadi penyembuhan diri alami itu adalah proses bawahan diri kita. Itu ilmu self healing. Ya. Sampai di sini bisa dipahami ya. Jadi kita bisa gaya hidup sehat, mengatur diri kita, tapi tetap dalam bingkai penyembuhan itu ya sesuatu yang alami bawaan diri kita. Begitu kita lahir di dunia ceprot gitu ya, mekanisme kecerdasan tubuh mengatur itu tuh sudah tercipta dan terus. Ya. Sampai di sini paham ya Bapak Ibu ya? Ya. Tapi habis keluar Damaklas ini jangan tiba-tiba anti ke dokter gitu ya. Repot saya dikomplain nanti. Ya. Pahami cara berpikirnya ya tentang penyembuhan ini. Ini masih belum banyak kaitan dengan Dhamma, nanti semakin menarik ya. Nah, dalam dunia self healing saat ini ya, termasuk intermittent diet itu cara berpikirnya adalah cellular healing. Ya, kenapa kok sudut pandangnya seluler ya? Slide-nya lumayan panjang ya, tapi saya jelasin cara gampang aja ya. Kalau jelasin lisan biasanya orang lebih gampang. Ya. Kenapa kok ngomong seluler ya? Karena konsepnya gini, orang kalau menyembuhkan diri dari rasa sakit, ya, dari apapun lah masalah kesehatan, bahkan masalah mental ya, kalau Buddhis itu apa ya, yang bisa membahagiakan kita siapa? Diri kita sendiri, bukan orang lain, bukan istri, anak, bahkan kekayaan pun tidak ada kaitannya sebetulnya. Tergantung mindset kita memahami hidup seperti apa ya. Dhamma sendiri, kesehatan juga diri gitu ya. Jadi konsepnya cellular healing adalah penyembuhan diri yang kalau kita penyembuhan dirinya banyak tergantung dengan hal yang luar ya, ketergantungan itu dikurangi. Ya. Kenapa kok banyak orang penyakit autoimun ya? Yaitu kebanyakan minum obat kan, karena dia tergantung, tidak peduli dengan, tidak belajar self healing alami, akhirnya dia obat yang luar itu berlebihan menjadi toksik dan merusak sistem tubuhnya, sehingga kemampuan self healingnya dia kacau ya. Sesuatu yang bukan ancaman ya disenggol bacok, autoimun kan begitu kan, mirip alergi ya, dia reaksi berlebihan terhadap sesuatu yang bukan musuhnya tapi diajak berantem ya, itu autoimun. Bagaimana itu berasal ya? Ya, yang tadi saya katakan, karena dia ketergantungan diteruskan sampai merusak sistem tubuhnya. Ya. Nah, sekarang konsep penyembuhan diri adalah seluler. Kenapa? Ada kata kunci seluler. Seluler itu bukan seluler Telkomsel handphone, bukan ya. Seluler itu maksudnya sel. Jadi sel tubuh kita itu punya kecerdasan untuk mengatur semuanya. DNA kita tuh. Ya, sebetulnya ngomongin tentang mekanisme nature kita ya. Nah, inilah yang berkembang sekarang di bidang kesehatan, kebugaran ya. Menariknya lagi, penganut ini mereka belajar meditasi Bapak Ibu, karena semua interrelated, emosi, mental, dan fisik ya. Ada buku bagus ya, judulnya saya lupa, Masaru Emoto ya, The Power of Water atau apa ya. Dia menceritakan bahwa ketika orang berpikir, berdoa, entah baca parita, baca mantra atau self talk pikiran ya, itu mempengaruhi air, jadi molekul air ya. Jadi tubuh kita kan ada airnya ya,
ya, darah, ya, dan air yang lain selain darah. Nah, jadi pikiran kita itu akan mempengaruhi vibrasi apa? Darah, air. Ya, karena air itu yang paling gampang dipengaruhi, ya. Tapi sebetulnya kalau kita ngomong tentang energi, nggak cuma air, tubuh fisik itu pun energi dan bervibrasi. Ya. Itulah kenapa mereka yang belajar self healing juga belajar meditasi. Ya. Emosi, mental, fisik semua terkait. Ya. Nah, satu kata kunci, nanti saya akan singgung di slide berikutnya, tapi ini saya singgung sedikit ya. Salah satu yang lagi tren di cellular healing ini adalah proses detoksifikasi. Ya. Salah satu contohnya adalah intermittent diet. Nah, ini relevansi praktek Buddhis ya, tentang nature, nurture. Ya. Kalau kita praktek Dhamma, nature kita apa? Ya, past life kita lahir sekarang di mana? Ya. Ada orang yang bisa sekolah, bisa enggak sekolah. Bisa lahir dari keluarga A, si B yang tidak perlu diratapi, ya itu sudah hasil karma kehidupan lampau kita terima. Yang bisa kita lakukan berusaha, ya, do the best, melakukan yang terbaik yang kita bisa. Ya. Nggak perlu menyalahkan, ya. Kalau kita semakin banyak menyalahkan, nurture kita kacau, kita nggak fokus. Kalau di Buddhis, ya kita terima. Ya, nurture-nya adalah sila samadhipanya, praktek gitu ya. Nah, dalam bidang kesehatan ternyata terkait karena sila samadhipanya pikiran, ya. Pikiran itu ternyata mempengaruhi tubuh kita. Ya. Pikiran kita akan memberikan akan menentukan hormon tertentu dan hormon itu menjadi emosi. Ya, dalam dunia neuroscience sekarang mendefinisikan emosi. Ya. Emosi itu apa sih? Menurut neuroscience, emosi adalah hormon. Ya. Jadi kalau Bapak Ibu punya hormon kebahagiaan, itu sebetulnya hormon oksitosin, ya, dan lain sebagainya. Ya, ada pengaruh hormon-hormon yang menentukan emosi kita, mood kita. Ya. Ada suatu penelitian ini. Tadi saya nyinggung tentang oksitosin ya. Ini penelitian saya lupa di mana ya, di luar negeri kalau nggak salah. Jadi ada gelas, ya, gelas ya kopi gitu ya, kopi dikasih gelas kayak mug gitu ya. Ya, ada dua macam ya kopinya. Kopi yang hangat sama wedang ya, sama yang adem dingin ya. Ya. Yang hangat orang rata-rata megangnya semua telapak ya, karena memberikan rasa nyaman ya. Yang satu, jadi ini diteliti beberapa kelompok, misalkan ada 100 orang, 50 disuguhi yang hangat ya, 50 disuguhi yang adem gitu ya. Nah, tapi nggak dikasih tahu tujuannya apa, pokoknya disuguhi aja gitu ya. Nah, yang hangat megangnya full gini, karena ada sensasi hangat. Itu ternyata menstimulasi hormon oksitosin ya, itu hormon kebahagiaan, moodnya naik enak. Ya. Sementara yang adem itu tidak menstimulasi hormon oksitosin. Ya. Karena adem nyekelnya kan nggak mungkin gini ya, seperti inilah. Misalkan ini gelas ya, kalau hangat kan megangnya ini enak gitu ya, sambil megang cangkir gitu ya. Tapi kalau yang adem kan megangnya pegangannya doang kan, karena kademen, tidak nyaman gitu kan. Nah, di dalam forum itu diteliti, dicoba. Oh, ternyata diarahkan nyumbang ya, kayak nyumbang panti asuhan, nyumbang orang yang berkebutuhan gitu. Ternyata di riset, diteliti yang nyumbang paling akeh yang mana? Yang oksitosin. Ini ilmiah. Ya, jadi hormon mewujudkan mood tertentu. Itu menentukan perilaku loh. Ya. Ini penelitian menarik itu. Ya.
Jadi kalau orang moodnya baik, self healingnya baik, harusnya sila samadhipanyanya baik ya, harusnya. Ya. Itulah dalam, saya juga praktisi yoga ya, latihan yoga itu ada praktek fisik segala macam ya, itu dipakai loh ya, pengantar sebelum bermeditasi. Karena kalau fisiknya buger, moodnya enak, meditasinya lebih nyaman. Ya, seperti itu. Ya, jadi saya kalau ngomong diet ini bukan mengada-ngada, artinya fisik ya, emosi dan pikiran itu sangat terkait semua, ya. Nah, diet ini kalau di Buddhis tradisional ya, terutama di Theravada itu adalah makan madhya ya, makan yang tidak berlebihan ya. Makannya para bante atau biasanya kalau orang ikut pabaja dilatih seperti itu, makan tidak berlebihan ya. Tapi karena pabajanya sementara, bantenya juga kadang kasihan, ya wis lah ya, ada samanera yang gemuk biasa makan banyak, dan ini kan atasilah, ya wis lah makan sak polmu tapi ya malam nggak makan gitu ya. Ada toleransi, tapi yang benar adalah moderasi dalam hal makan. Itu ada di sutta ya, bahwa makan tidak berlebih ya, tapi juga jangan terlalu kesedikitan ya, karena nanti kurang gizi ya, moderasi ya. Dalam perkembangannya setelah Theravada, terutama Mahayana ya, karena di era itu komunitas juga banyak, kehidupan membiara juga banyak, mulai vegetarian ya, itu muncul ya, salah satu diet vegetarian ya. Di sini ada yang vegetarian enggak ya? Ya. Theravada itu sebetulnya bebas mau makan apapun ya, bahkan mau nggak ke wihara aja boleh ya, nggak ada aturan, nggak ada hukuman, nggak ada apa, semua murni kesadaranmu, karepmu gitu. Karena yang nanggung adalah diri kita masing-masing. Itu Sang Buddha pendekatannya seperti itu ya. Saya walaupun Theravada tapi vegetarian ya, sudah lama ya, tapi nggak murni ya. Kalau yang murni kan sampai bawang putih apa gitu ya. Saya menjaga karena supaya tidak terlalu banyak makan daging ya, untuk kesehatan jangka panjang. Itu aja gitu. Nah, tergantung Bapak Ibu mau seperti apa ya, bebas ya, tapi saya hanya menunjukkan ini, kemudian meditasi, mindfulness jelas ya. Tadi sebelum acara ada Bapak yang dari Boyolali, mana tadi ya? Duduk di mana ya? Cerita ya. Oh, lagi bertugas. Sempat cerita sedikit ya tentang budaya Jawa dengan Buddhisme, ngobrol-ngobrol ringan tadi. Nah, banyak tradisi dan budaya Jawa itu sebetulnya dhamma, cuma dikemas lebih umum ya. Ya sama lah kayak saya ceramah self healing, sebenarnya ada dhammanya gitu kan, cuma lebih umum, lebih saintifik supaya menarik ya. Menarik khayala. Saya pikir sama dengan tradisi Jawa, leluhur-leluhur Jawa zaman dulu ya. Dan ngomong-ngomong, kalau ngomong meditasi ada istilah Jawa namanya eling ya, nah? Eling lan waspodo, itu kan sebenarnya mindfulness and awareness kan. Dan ngomong-ngomong, mindfulness ini sudah menjadi salah satu metode terapi yang praktis, terutama untuk supaya pikiran enggak hectic ya, enggak tegang. Mindfulness, healing ya. Jadi kalau kita sebagai Buddhis enggak belajar gini ketinggalan ya sepertinya ya. Nah, proses yang penting adalah ini detoksifikasi ya, ini fasting. Saya belajar tentang detox itu banyak gurunya ya, banyak gurunya. Ada banyak cara. Ya, saya pernah diajari. Jadi ada orang, dia orang Indonesia, punya saudara, dia pernah ke luar negeri ke Malaysia, belajar sama tabib ya, orang India, Ayurveda. Caranya kalau tradisional kan vegetarian sebagai gaya hidup gitu ya. Tapi karena dia orangnya enggak vegetarian, maksudnya makan sembarang, ada treatment ya. Salah satunya adalah
minyak jarak itu treatmentnya. Jadi bikin ada programnya tuh selama 3 hari. Oh minyak jarak, terus apalagi saya lupa adonannya, ada aturannya. Jadi selama 3 hari itu makannya nggak neko-neko, tidak boleh goreng, apa itu dijaga tuh. Dan terakhir kalau nggak salah ya itu air degan itu loh, kelapa untuk flushing buangan. Jadi ada programnya, itu berkala proses detox. Karena itu bagus untuk liver gitu ya. Ya, proses detox ya. Nanti saya akan cerita tentang liver ya. Nah, menariknya saya belajar berguru tentang detox, ada metode lain yang lebih praktis. Ya. Metode lain itu yang membuat saya ya, namanya enema kopi ya, silahkan browsing ya. Kalau mau saya ajari next time ya, enggak mungkin diajarkan malam hari ini ya. Enema kopi itu akan mendetoks liver ya, sehingga toksik dalam liver itu dilarutkan ya lewat kotoran ya, feses, buang air besar. Nah, itu akan membuat imunitas kita tambah kuat, karena berarti kalau liver itu kayak apa ya, menyaring darah. Kita makan itu kan makanan kan nanti diserap jadi darah gitu ya. Ya. Nah, darah itu kan ada kotorannya, ada toksiknya. Karena kita nggak tahu loh mangannya dari mana gitu ya. Ya. Kita ngomong misalnya vegetarian mangannya sayur-sayuran ya ada pestisida, kita nggak tahu. Ya. Polusi apapun lah, setiap pengolahan kita nggak tahu apa yang kita makan sebetulnya. Ya, walaupun kita sudah menjaga. Nah, banyak toksik itu kalau disaring oleh liver ya, darah kita berarti apa? Lebih berkualitas, lebih bersih. Itu akan membuat imunitas kita lebih baik. Nah, mirip-mirip lah analoginya kalau Salatiga iki adem soalnya ya. Kalau di Kudus tuh panas AC gitu ya. Pernah AC-nya panas banget padahal suhunya 16 derajat. Saringannya kotor. Seperti itu liver kita kalau kotor. Ya, toksiknya banyak. Ya, enggak pernah diresiki. Nah, detox tujuannya seperti itu. Nah, proses detox itu saya lakukan dengan metode itu yang membuat saya enggak mengalami kumat emah lagi. Ya. Karena saya enggak mengalami penyakit mah kronisnya beres gitu ya. Saya bisa puasa atasilah. Ya. Jadi saya perlu nyinggung ini ya sebelum ke puasa ya. Jadi proses puasa ya, fasting ya. Yang lagi ngetren sekarang adalah intermittent diet ya. Ya. Silakan browsing. Itu sebetulnya atasilanya Buddhis. Ya. Cuma ada teori bagus. Saya menganut teori ini ya. Teorinya ini adalah ini. Apa yang dicari dari puasa? Saya baru paham setelah belajar ini kenapa para Bante Tudong ya, Dutangga, biku hutan itu makan sehari sekali. Dan mereka sehat. Ya, sudah sehat, golek mangane pindah patah. Karena dia meditasinya di hutan, pindah patahnya yang penduduk jalan berkilo-kilometer. Sehari makan sekali. Sehat-sehat ya. Saya baru tahu, oh ternyata ini ya. Maksudnya ilmiahnya. Ilmiahnya adalah proses yang namanya autofagi, Bapak Ibu. Duh, apa lagi ini? Nah, saya sharing ya, supaya habis ini nanti atasila semua ini. Ya, silahkan ya puasa dengan motivasi, mungkin diawali kesehatan. Kalau Bapak Ibu punya masalah kesehatan perlu ya mulai berpikir seperti ini. Nah, fasting atau puasa ya. Nah, ini ada namanya Yoshinori Usome ya. Ini terkenal karena dapat Nobel penghargaan. Dia menemukan bahwa tubuh itu ada proses yang namanya autofagi ya. Autofagi itu apa? Nggak usah diapalin ya. Secara gampangnya sel-sel tubuh kita ya, ini yang rusak, yang jelek ya, yang negatif itu bisa didaur ulang ya. Mirip transplantasi sel lah ya. Di luar negeri banyak
transplantasi sel ya, terutama orang-orang kaya itu bener loh. Wajahnya keriput ngene ditransplantasi sel gitu ya, jadi cantik lagi. Enggak cuma cantik fisik karena seluler konsepnya. Berarti semuanya tuh recovery. Jadi fit, jadi aktivitasnya luar biasa, tapi mahal ya transplantasi sel itu. Ya. Tertarik nih ya. Nah, kita bisa transplantasi sel secara alami lewat fasting, puasa, sambil praktek dhamma ya. Ya. Nah, proses autofagi ini diteliti oleh ini dan ini dapat Nobel penghargaan ya. Jadi intinya adalah tubuh itu punya kemampuan yang mendaur ulang tubuh kita ya, memakan sel-sel yang elek-elek itu ya. Ya, jadi didaur ulang sehingga terjadi yang namanya apa? Restorasi ya. Tadi di slide tentang self healing saya ada 2 kata kunci sebetulnya. Recovery sama restorasi. Bedanya apa? Recovery itu istirahat. Bapak Ibu capek tidur. Penting istirahat. Lagi tegang, ngamuk-ngamuk gitu ya, budak ya. Ojo dibablas nih nanti ya, kayak termometer mentok pecah itu. Ya kan? Harus dikendurin ya. Itu istirahat ya, recovery ya. Recovery itu harus karena istirahat, capek. Dan itu sudah diatur kok tubuh kita ya. Ya, tapi yang lebih penting adalah fasting ini untuk apa? Restorasi. Restorasi itu sesuatu yang tidak berfungsi dalam tubuh kita, sistem kita, ini kembali lagi. Itu namanya restorasi ya. Jadi self healing jangan cuma layah-layah, relaksasi, tapi masih kumat-kumatan, masih ngamuk-ngamuk, masih gini-gini, ngejak berantem orang gitu ya, masih apa, begitu stres, begitu sakit-sakitan masuk angin gitu. Ya kan? Belum, istirahat aja belum cukup, walaupun itu bagus recovery ya, orang butuh istirahat, harus restorasi ya. Salah satu praktis adalah proses autofagi lewat puasa, fasting. Saya mau cerita ini ya, tapi puasanya enggak asal puasa ya. Jangan ikut retret meditasi, mangannya kan porsinya masih bebas gitu ya. Kalau mau puasa yang bagus supaya restorasi bisa bertahap ya. Bisa dimulai yang gampang ya. Ya. Minimal sebetulnya teorinya intermittent diet adalah 16 jam jendela makannya. Ya. Kita puasa ya. Terserahlah karepmu mau, kalau Atasila Buddhis kan sebelum 12 siang gitu ya. Tapi kalau enggak gimana, aku kerja gini, ya silahkan diatur. Yang penting jendelanya 16 jam tidak makan. Ya, kalau teori intermittent fasting masih boleh minum. Ya, secukupnya. Ya. Tapi jangan makan. Ya. Tapi teori saya lain lagi yang saya praktekkan ya. Nanti saya cerita, tapi dasarnya adalah autofagi. 16 jam itu minimal ya. Tapi secara teori autofagi sebetulnya proses autofagi itu akan lebih maksimal 24 jam enggak makan. Ini kayak dutangga para bante biku hutan. Sehari makan sekali kan, ya mangan paling 15 menit ya, anggap aja sudah 24 jam ya. Gampangannya begitu. Ya. Itu bagus. Akan lebih maksimal. Ya. Jadi prosesnya gini, kira-kira kelihatan ya. Nah, kalau 4 sampai 8 ya. Nah, kira-kira ginilah supaya gampang ya. Biasanya kalau sekitar jam-jam awal ya, tangannya adem. Ya. Jangan takut, jangan stres. Wah, adem, mati, jadi mayit iki, meh mati aku. Wah, wis ngebel bojone, iki piye gak sida batal ya posone, jangan ya. Dingin ya, itu alami ya. Dingin artinya tubuh makan glukosa, makan gula. Berarti dia lagi makan makanan yang semalam. Kita kan sudah puasa tuh. Semalam kan masih makan loh, ya kan? Nah, itu sari-sarinya dimakan, gulanya. Ya, itu dingin. Tapi nanti ajaib bisa hilang dinginnya. Nah, ketika hilang ditandai biasanya bau mulut. Bau mulutnya kayak habis makan bawang,
sengur-sengur ya. Nah, itu namanya sedang makan keton ya. Keton itu lemak liver. Itu akan berjalan terus. Nah, nanti kalau sudah 16 jam itu sudah mulai autofagi. Dia makan sel-sel yang rusak. Terus ya. Nah, saya praktek ini ya. Saya tiap Senin dan Kamis jadwal saya selalu puasa ya, untuk menjaga ya. Supaya muda ya, kelihatan umur 25 tahun gitu loh. Guyon. Ya, karena jadi gini, pertama saya juga berjuang ya. Saya dilatih sama mentor saya, oh Pak Victor nyoba dulu bertahap ya, atasila yang pagi dan siang makan. Itu dulu ya, karena saya punya sakit mah. Ya. Walaupun dia mau Pak tenang sudah detox, mahnya enggak kumat, tapi saya wedi. Ya, karena kalau saya mahnya kumat itu kadang wah jadi gila nih saya. Jadi baper banget itu loh. Wah, gak enak gitu-gitu ya. Tenang, kalau detoxnya jalan sebetulnya enggak perlu dikhawatirkan Pak gitu ya. Oh iya toh, ya wis tak coba gitu ya. Saya lakukan itu. Nah, saya lakukan berkala ya, jangan terlalu memaksa. Sambil kita mengenali diri kita. Ya. Kalau merasa mungkin sedikit, jadi proses detox yang enema kopi itu detoxnya pencernaan dan liver. Ketika puasa itu sebetulnya ada proses detox juga. Kadang bisa pusing, nyeri, ya godaan. Ya, tapi itu bagian dari proses, dinikmati aja. Ya. Di mindfulness sih, ya, dimeditasikan, relax, santai. Nah, treatment saya itu bertahap ya tadi, atasila pagi dan siang, ya, wis confident. Habis itu normal sih lah, menggeh-menggeh ini, karena belum terlalu berani, belum pede ya, belum pede. Tapi wah sudah umur segini kok kayaknya saya harus serius nih ya. Saya sudah belajar teori ngene-ngene kok ora praktek ini gimana gitu kan. Saya praktek lagi, saya coba lagi, tapi kali ini puasa target saya pingin 24 jam, tapi karena masih takut-takut siangnya tetap makan, tapi makan pepaya buah. Jadi ini agak pedih gitu ya. Sudah berhasil ya, nggak lapar apa. Sambil kerja loh saya ya, kerja kantor. Jadi bukan puasa terus nganggur-nganggur neng omah manja ya, nggak mau aktivitas, enggak, tetap aktivitas normal ya, kerja, nyetir mobil. Ternyata kuat ya, nggak semenakutkan gitu ya. Nah, habis itu normal lagi gitu ya, makan normal, terus cari waktu coba lagi gitu. Sampai saya treatment 3 kali 24 jam, nggak makan, nggak minum, dan nggak mati. Nggak mati ya. Saya pernah sharing pengalaman ini sama seorang biku ya, Bante Dhammasubbo. Bante Dhammasubbo juga sering puasa ya, ngebleng. Hitungannya kalau Jawa ngebleng ya, 24 jam itu ngebleng. Jadi di tradisi Jawa ada juga loh. Ini itu autofagi tradisi kita loh. Ya. Bante Dhammasubbo saya ngobrol gini, wah kamu 3 hari, saya pernah 7 hari Victor. Wah Bante. Makanya Bante Dhammasubbo wah kieng banget, kuat ya. Itu luar biasa. Ya, maksudnya kesehatan yang simple itu. Ini biku hutan sering melakukan hal itu. Cara beliau memang seperti itu. Ilmiahnya autofagi. Nah, setelah 24 jam, wah itu efeknya luar biasa. Terasa banget. Jadi saya fit ya. Jarang sakit. Ya. Seandainya sakit meriang enggak minum obat, cuma minum air hangat, tidur, besok recovery. Jadi benar-benar kadang kita nggak percaya diri ya, banyak food suplemen inilah aneh-aneh ngono ya, saking takutnya. Itu saya lepas semua. Ya, saya lepas.
Nah itu sharing saya ya tentang di Buddhis kita jadi saya belum menjelaskan kenapa kok 3 kali 24 jam ya. Itu yang ingin di-achieve adalah ini. Autofagi maksimal 72 jam. 24 kali 3 ya. Kalau pengikut intermittent diet tidak harus enggak minum, boleh minum. Ya, cuma mentor saya ngomong, Pak Victor coba enggak makan dan juga enggak minum. Saya coba bisa. Ya. Dan jadi kalau kita urutannya ada sudah detox gitu ya, kuat kok tubuh. Tubuh itu cerdas ya, punya kemampuan merecovery dirinya sendiri. Nah seperti itu Bapak Ibu ya. Nah ini saya mau sharing sebagai penutup ya. Ini jam berapa nih? Sampai jam 9 ya. Oke, ini slide terakhir. Habis ini, jamnya ada di sini, sorry. Saya lihat HP. Baru jam 8 lebih 10 ya. Ini slide terakhir. Saya jadi teringat Bapak Ibu ya, istilah wihara ya. Bukan wihara Magadama ya, maksudnya ini wihara. Kata wihara secara umum itu artinya apa? Saya sampai buka-buka cari gitu. Maksudnya ada proses detoksifikasi, intermittent diet, loh kok ada keselarasan dengan Dhamma. Saya ingin mestinya zaman dulu juga apa ya filosofi mendasarnya gitu ya. Nah wihara itu ternyata artinya rumah ya, atau tempat ya, atau tempat singgah lah, atau perlindungan ya, wihara itu rumah ya, makanya Brahma Wihara ya, Catur Brahma Wihara, 4 kediaman agung ya kan, kediaman rumah, wihara itu rumah. Karena zaman dulu kalau kita kembali ke Sang Buddha kan pertapa kan lepas-lepas gitu ya, enggak minim fasilitas. Nah mereka ya tinggal di gubuk, di gua, di tempat-tempat terpencil ya. Ya kayak hidup di alam liar, itu staminanya kalau nggak fit dari mana itu, ya kan? Bapak Ibu mau nekat challenge ya, hidup di alam liar gitu, ya. Waduh, wah ya tele-tele ya. Stres gitu ya. Ya. Nah, para Bante, para pertapa hidup benar-benar sederhana gitu ya. Nah, tapi kalau pas hujan, musim hujan, kan butuh berdiam di tempat. Kalau di sana 3 bulan ya, itu kan wasa ya. Jadi ketika wasa ya memang mau ndak mau harus berdiam. Kalau ndak cuacanya dulu becek segala macam. Dipakai lebih intensif berlatih gitu. Jadi wihara itu adalah tempat ya. Ya, saya tambah ini, setuju ndak kira-kira kalau rumah atau tempat penyembuhan? Ya kan? Cuma penyembuhannya nggak cuma fisik, tapi mental, emosi kita, pikiran, ya, yaitu pencerahan.